Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Yuda Tamtama dengan NIM 20.24241 dari kelas Filsafat Hukum kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Positivisme dan Hukum Indonesia. Screen. Positivisme dan Hukum Indonesia. Sejarah Prancis. Revolusi Prancis. Positivisme hukum bermula dari revolusi Prancis yang terjadi secara umum. Situasi intelektual Prancis secara pasca revolusi pada tahun 1789 yang ikut merintis kelahiran positivisme. Revolusi Prancis memang diwarnai banyak teror dan pertumpahan darah, tapi sebuah cita-cita lama kebudayaan Barat dicapai dalam revolusi ini, yakni penegasan akan kebebasan manusia dipandang dari sudut modernisasi. Revolusi memperluas reformasi religius pada abad ke-16. Zaman Renaissance seakan-akan terwujud secara sosial politis dalam revolusi ini. Realitas yang sama ternyata bisa dinilai dari dua sudut pandang. Yang bertolak belakang demikianlah juga di Prancis muncul para pemikir yang disebut tradisionalis, yaitu De Maistre, De Bonald, Chateaubriand, Lamennais, dan lain, masih banyak lagi. Para pendukung revolusi yang paling menonjol adalah apa yang menamakan diri ideologus. Bagi kaum pendukung maupun pengkritik, revolusi sebenarnya sama-sama produk pencerahan. Selanjutnya terdapat para pemikir yang disebut tradisionalis. Mereka tadi yang seperti yang De Maistre, De Bonald, dan lain-lain tersebut merupakan seorang tokoh konservatif yang sangat getol menyerang konsep kemajuan dalam Solders. Antara lain berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hanya sahih untuk menjelaskan fenomena-fenomena fisik dan bukan untuk menjelaskan agama, yang bukan menciptakan tatanan dan kemajuan, bukan ilmu, melainkan iman. Lebih khusus lagi, iman Katolik. Di sini, ia ingin menemukan sebuah dasar religius yang hilang karena modernisasi. Atas dasar anggapan ini, dia menganggap bahwa reformasi sebagai kejahatan terbesar umat manusia. Dia juga mengecam para filsuf pencerahan, khususnya Voltaire, De Bonald, pada tahun 1754 sampai 1840.
Dalam primitif, legislation lebih jauh dari sebuah menemukan basis religius yang ditemukan. Dalam bahasa-bahasa adalah fakta primitif. Bahasa lalu dilihatnya sebagai sarana transmisi bahwa Iwan ilahi yang pada gilirannya mendasari masyarakat dan manusia. Hal selanjutnya menurut Cadbury dan terhitung di antara kaum tradisionalis dalam gene Dag Kristiani Swedia membela agama Kristen dengan pertimbangan-pertimbangan estetis agama Kristen. Itu benar, karena indah dan iman Kristen itu menghibur, sedangkan menurut Iam sejalan dengan membela agama Kristen. Dia berpendapat bahwa agama adalah basis moral masyarakat dan tanpanya masyarakat akan hancur. Selanjutnya para pendukung revolusi yang paling menonjol adalah apa yang menamakan diri yes ideologis. Yes ideologis disebut juga kaum ideologi. Juga julukan ini diambil dari buku salah seorang tokohnya, Destutt de Tracy Mans. Istilah ini belum memiliki makna peyoratif, karena sekarang ideologi dimengerti sebagai studi mengenai asal-usul ide-ide yang terungkap dalam bahasa dan penalaran. Selanjutnya, pada abad ke-16, filsuf Prancis banyak menyerap peraturan spiritual. Jerman dan positivisme muncul pada abad ke-19 yang dimotori oleh sosiolog Auguste Comte. Dengan buah yang ada dan bagaimana realitas tersebut nyatanya berjalan, positivisme muncul pada abad ke-19. Ini dimotori oleh sebuah sosiolog dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy, pengertian positivisme. Pengertian positivisme diperkenalkan oleh Auguste Comte. Istilah ini berasal dari kata positif dalam Prakarta Cause de Philosophie Positif. Dia mulai memakai istilah filsafat positif dan terus menggunakan dengan arti yang konsisten di sepanjang bukunya. Dengan filsafat, dia mengartikan sebuah sistem umum tentang konsep-konsep manusia. Sedangkan positif diartikannya sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta teramati, dengan kata lain, positif sama dengan faktual. Atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. Dalam hal ini, positivisme menegaskan bahwa hendaknya tidak melampaui fakta-fakta dalam penegasan itu. Lalu, jelas yang ditolak positivisme yakni metafisika. Penolakan metafisika di sini bersifat definitif. Dengan kritismenya kan masih menerima adanya Dasding and Six objek yang tidak bisa diselidiki pengetahuan ilmiah. Comte menolak sama sekali dibentuknya pengetahuan lain seperti etika, teologi, seni yang melampaui fenomena yang teramati baginya. Objek adalah yang faktual, satu-satunya bentuk pengetahuan yang sahih mengenai kenyataan hanyalah ilmu pengetahuan fakta. Dimengerti sebagai fenomena yang dapat diamati
maka sebenarnya positivisme terkait erat dengan empirisme. Akan tetapi, sementara empirisme masih menerima adanya pengalaman subjektif yang bersifat rohani. Positivisme bersifat rohani. Positivisme menolaknya sama sekali. Yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah yang bisa diuji secara indrawi. Karena itu, positivisme adalah ahli waris empirisme. Empirisme yang sudah radikal dalam pencerahan Prancis. Perkembangan positivisme. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi semua. Semua harus ada didasarkan pada data empiris. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian manusia dan dikatakan sebagai satu-satunya formasi sosial yang benar-benar bisa dipercaya keandalannya dan juga akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Sesungguhnya, aliran positivisme, menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan, seperti yang diusung oleh kaum idealisme, khususnya idealisme Jerman klasik. Positivisme merupakan empiris yang dalam segi-segi tertentu sampai pada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan terdapat empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Terdapat 3 tahap dalam pengembangan positivisme, yaitu yang pertama, dalam positivisme diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mildot. Tokoh-tokoh dalam positivisme pertama ini ialah Auguste Comte, Edith Velas, Chris M. G.S. Velastri, J.S. Mill, dan Spencer. Munculnya tahap kedua dalam positivisme atau empirio positivisme berawal pada tahun 1870 sampai dengan 1890. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam marxisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme yang ekstrim bergabung dengan subjektisme. Perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Mina dengan tokoh-tokohnya ialah Onrat. Karena ini Frank dan lain-lain setelah kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap 3 ini ialah masyarakat filsafat ilmiah. Masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme, logis, positivisme, logis, serta pokok bahasan positivisme. Tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa logika, simbolis, struktur penyelidikan, dan lain-lain. Ciri-ciri positivisme. Ciri-ciri positivisme terbagi menjadi 6 ciri. Ciri-ciri yang pertama, objektif.
atau bebas nilai. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersifat bebas. Yang kedua, lalu ada fenomenalisme. Tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi, ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas. Berupa impresi-impresi tersebut, substansi metafisis yang diandalkan berada di belakang gejala-gejala yang ditolak dan burung anti metafisika. Selanjutnya ada nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Selanjutnya ada reduksionisme. Realitas yang direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Naturalisme, tesis yang tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural atau adikodrati. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Yang terakhir ada mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau disebut sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai karya jam raksasa. Selanjutnya ada metode filsafat positivisme. Metode filsafat positivisme berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos. Secara harfiah memiliki makna pengejaran pengetahuan, penyelidikan secara penuntunan penyelidikan atau sistem semacam itu juga dikenal sebagai proses yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Metode atau metodologi merupakan isu utama yang dibawa positivisme yang memang dapat diartikan bahwa refleksi filsafatnya sangat menitik beratkan kepada aspek ini. Metodologi positivisme berkaitan erat dengan pandangan tentang objek positif. Jika metodologi bisa diartikan suatu cara memperoleh pengetahuan yang sahih tentang kenyataan, maka kenyataan yang dimaksud adalah objek positif. Objek positif sebagaimana dimaksud Comte dapat dipahami dengan membuat berbagai distingsi, yaitu antara yang nyata dan yang hayal, yang pasti dengan yang meragukan, yang nyata dengan yang kabur, yang berguna dan tidak yang berguna. Dari berbagai patokan ini, positivisme meletakkan dasar ilmu pengetahuan hanya tentang fakta objektif. Dalam positivisme, sosial Comte menjelaskan tentang metodologi alat penelitian yang pertama adalah observasi. Mengobservasikan fakta dan kalimat yang penuh tautologi. Hanyalah pekerjaan sia-sia, tidak mengamati sekaligus menghubungkan dengan suatu hukum hipotetik, tapi diperbolehkan karena menurutnya itu merupakan kreasi simultan. Observasi dengan hukum Xperia atasi menjadi metode kedua yang menurut Comte. Kemudian komparasi hal yang lebih kompleks seperti biologi dan sosiologi menjadi penelitian terbaiknya itu adalah komparasi bagi Comte untuk menciptakan masyarakat yang adil. Diperlukan metode positif, tidak dapat digugat. Adapun metode positif, metode positif ini memiliki 4 ciri, yaitu metode ini diarahkan pada fakta-fakta, 2 metode ini diarahkan kepada
pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup. 3 model ini berusaha ke arah kepastian, 4 model ini berusaha ke arah kecermatan. Kedua, yakni fungsi filsafat. Positivisme pertama, fungsi manusia. Dalam positivisme memandang manusia memiliki berbagai fungsi kehidupan sehari-hari. Kondisi ini terlihat ketika manusia diletakkan pada suatu komunitas atau masyarakat. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa manusia selalu memiliki fungsi ketika dikaitkan dengan relasi sosial antar individu lainnya. Positivisme memiliki fungsi memungkinkan untuk menjelaskan masa lampau, memahami masa kini, memprediksi masa depan. Dengan adanya positivisme tersebut, kemungkinan untuk dapat melihat kebudayaan yang terjadi di masa lampau, masa kini, dan memprediksinya. Bagaimana kebudayaan yang di masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi sosial dalam positivisme, fungsi positivisme kemudian berujung pada perolehan generalisasi atau fenomena tertentu. Yang keempat, yaitu fungsi lain dari adanya filsafat ini ya sebagai alat pencari suatu kebenaran, juga pedoman dalam mengkaji suatu fenomena. Mungkin masih banyak fungsi lain dari filsafat positivisme yang tampak seiring perkembangan zaman. Berikutnya ada kelebihan positivisme. Kelebihan positivisme. Positivisme lahir dibarengi paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi dari kedua paham tersebut. Menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan secara spekulatif, sewenang-wenang, melainkan konkret, pasti, dan mutlak, teratur, dan valid. Dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan menilai untuk bertindak aktif dan kreatif. Dalam artian tidak hanya terbatas mengimbun fakta, juga memperkirakan masa terbatas. Positivisme sangat penting dalam aspek rasionalis ilmiah, baik pada epistemologi maupun keyakinan ontologi yang digunakan sebagai dasar pemikirannya. Positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Kekurangan positivisme. Analisis biologik yang ditransformasikan dalam sosial dinilai sebagai terpuruknya bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Akar nilai spiritual dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tidak akan dapat diuji kebenarannya. Paham ini mengakibatkan banyak manusia tidak percaya kepada akibat dari Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal menurut ajaran agama adalah kebenaran adalah keberadaannya. Manusia akan kehilangan makna seni, keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasakan senang dan tidak kesenangan. Hukum 3 tahap yang diperkenalkan Comte mengesankan dia sebagai teorisi yang optimis, tapi juga terkesan mengesankan seakan tahapan sejarah evolusi merupakan pijakan berikutnya. Untuk kemudian bermuara pada batu tahapan yang mencapai masyarakat yang digambarkan sebagai masyarakat positivistik.
Positivisme pada kenyataan menitik keberatan pada suatu yang tampak yang dapat dijadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut adalah kepada panca indera. Hanya berhenti pada suatu yang nampak dan dapat menemukan pengetahuan yang valid dan empiris. Prinsip aliran positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat hukum yang menjelaskan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai use yang telah mengalami positivisasi sebagai IEG atau IR, guna menjamin antara yang terbilang hukum atau tidak. Filsafat hukum positivisme muncul pada abad ke-18 sampai 19 dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya Prancis. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum yang moral dan agama serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Pemikiran positivisme hukum. Hukum adalah suatu hukum positif lahir dari sebuah tetesan dari teori hukum alam dan hukum positif. Memandang pun memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Hukum yang berlaku dan hukumnya seharusnya das Sein dan das Sollen di dalam kacamata positif. Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Law is a command of the lawgivers. Kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif, kemudian yang positif, demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis hukum, yakni hukum positif. Positivisme hukum selanjutnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu positivisme hukum analitis, jurisprudensi analitis, positivisme pragmatis, dan teori hukum murni Kelsen. Positivisme hukum modern baru memperoleh akar secara akademis melalui pemikiran dari John Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A. Hart. Pandangan tersebut melahirkan landasan dalam paham positivisme modern. Positivisme hanya berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Analisis terdapat konsep-konsep yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian krisis. Penghukuman atau bisa disebut judgment secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Hukum adalah perintah-perintah dari manusia atau nama lainnya command of human being. Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral. Antara hukum yang ada, das Sein, dengan hukum yang harusnya atau das Sollen. Keputusan hukum dapat dideduksikan secara logistik dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjukkan kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas. Hukum dan peraturan perundang-undangan pada dasarnya hanyalah merupakan sarana atau lembaga yang secara intrinsik
dan ideal mengandung kebenaran dan keadilan. Dalam kaitan ini dapatlah dikatakan menganggap hukum itu bebas dari unsur-unsur non-hukum adalah khayalan belaka. Ideal, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus memuat semua aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis antara lain yang lain berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang B, keharusan adanya penyesuaian bentuk atau jenis peraturan-peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diatur oleh peraturan yang terlebih dahulu atau sederajat. Ketiga, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Yang keempat, keharusan memiliki tata cara tertentu. Implikasi logis positivisme terhadap pemikiran hukum. Secara sederhana, positivisme hukum menganut dua prinsip dasar. Yang pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Dalam kehidupan kenegaraan, khususnya negara yang menganut paham negara welfare state, di mana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan sebuah instrumen yuridis. Lahir berbagai aturan hukum yang dijadikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak tanpa peduli apakah hukum yang dilahirkannya itu adil atau tidak, menindas rakyat atau tidak. Kelebihan positivisme hukum. Positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah karena tidak perlu mempertimbangkan nilai keadilan dan kebenaran, tapi hanya menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret. Kekurangan positivisme hukum. Hukum sering dijadikan alat bagi penguasa untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, tapi malah menindas rakyat. Undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat itu berjalan cukup cepat dan kadang-kadang tidak dapat dilupakan sebelumnya. Karena itu, undang-undang sering tidak mampu mengikuti perkembangan yang pesat tersebut. Undang-undang sebagai hukum tertulis tidak dapat mampu mengakomodasi semua masalah kemasyarakatan. Karena undang-undang adalah semua masalah politik, budaya, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Menurut Bagirmanan, hukum tak tertentu ini mempunyai peranan sebagai berikut. Pertama, merupakan instrumen yang melengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, merupakan instrumen yang memberikan dinamika
atas peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, instrumen relaksasi atau koreksi atas peraturan perundang-undangan agar lebih sesuai dengan perkembangan, rasa keadilan, dan kebenaran yang hidup dalam masyarakat. Kesimpulan, istilah positivisme diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata positif dengan filsafat. Dia mengartikan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep manusia. Sedangkan yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang diamati, lalu diamati, positif diartikan sebagai teori. Terdapat 3 tahap perkembangan positivisme, yakni tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi. Tahap kedua dalam positivisme empirio-positivisme berawal pada tahun 1870 sampai dengan 1890-an dan berpautan dengan Metz dan Avenarius, dan perkembangan positivisme tahap terakhir dan ketiga berkaitan dengan lingkaran bina dengan tokoh-tokohnya Neurath, Carnap, Schlick, Frank, dan lain-lain lagi, masih banyak. Dapat diketahui bahwa ciri-ciri positivisme antara lain objektif bebas nilai, fenomenalisasi, nominalisasi, reduksionisme, naturalisme, dan mekanisme. Dalam positivisme sosial dijelaskan tentang metodologi alat penelitian. Yang pertama menurut Comte adalah observasi. Dengan adanya positivisme tersebut memungkinkan untuk dapat melihat kebudayaan yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan memprediksi bagaimana kebudayaan di masa yang akan datang. Positivisme memiliki kekurangan, salah satunya hanya berhenti pada sesuatu yang tampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Namun di sisi lain, karena positivisme sangat penting, baik pada epistemologi maupun keyakinan ontologi yang digunakan sebagai dasar pemikirannya, telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Dalam aliran hukum positivisme, konsep hukum juga mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam hukum positif, dalam kurung perundang-undangan. Hanya nilai yang telah dibahas dan ditetapkan ketika proses pembuatan hukum positif, setelah ditetapkan menjadi undang-undang, maka hukum itu berlaku secara mutlak, tidak boleh tawar. Terlepas apakah hukum itu efektif ataupun tidak, adil ataupun tidak. Aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang harusnya dan hukum yang seharusnya, das Sein dan das Sollen. Dalam kacamata positivisme, tiada hukum selain kecuali perintah penguasa. Law is a command of the lawgivers. Implikasi logis positivisme terhadap kemajuan pemikiran hukum, positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh
dan apa yang tidak. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga tugas hakim relatif lebih mudah karena tidak perlu mempertimbangkan nilai keadilan, tetapi hanya menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret. Namun, di balik itu semua, terdapat kelemahan dalam aliran positivisme ini, yakni mau tidak mau mengakui kebenaran hukum tidak tertulis. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Yuda Tamtama undur diri.